sering sekali pemerintah ini berantem sama dengan rakyatnya itu sendiri. Nah, dan juga kepada pejabat publik, kemudian public figure, hati-hati membuat pernyataan. Sebagai contoh, kemarin itu ada Dr. Louis, itu walaupun dia bukan public figure, kemudian salah satu juga kita Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan bahwa ada rumah sakit yang mengcovidkan, kan begitu. Nah, sehingga masyarakat jadi tidak percaya, kan begitu. Nah, jujur aja tempat saya walaupun sekarang bagus, tapi salah satu rumah sakit pemerintah sudah tutup. Bayangkan kalau PPKM darurat ini tidak berhasil, kemudian penularannya tinggi, saya tidak bisa ngebayangkan apakah rumah sakit itu mampu. Kemudian apakah tenaga nakes itu, apakah mereka kuat, kan begitu. Bagaimana akan terjadi gejolak politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, seperti masyarakat Singapura, kenapa mereka itu membuat kebijakan saya harus berdamai dengan COVID, karena masyarakatnya disiplin. Kemudian persediaan penduduknya sedikit. Kemudian peralatan kesehatan memadai. Kalau kita, masyarakat kita jujur saja kita akui ini kurang disiplin. Alat-alat kesehatan, persediaan rumah sakit juga terbatas. Sehingga ini akan belum juga SDM kita masih kekurangan dan sebagainya. Setiap hari ada 10 tenaga nakes yang meninggal. Belum lagi kesejahteraan mereka yang belum kita penuhi secara maksimal. Maka dari itu ya ini adalah suasana perang ini harus dilakukan. Kami yakin pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9 yang saya hormati, pertama-tama adalah tentu di masa pandemi ini tentu kita perlu sangat ekstra sekali, apalagi kita dalam suasana tempur seperti katakan Pak Edi tadi. Pertama adalah hal-hal yang mungkin Pak Menteri Kesehatan juga saya hormati dan Bu Penny. Pertama yang perlu mungkin saya ingin jawaban dan perlu kita pendalaman, yaitu masalah sekarang vaksinasi. Nah, kalau kita lihat dari pemaparan Pak Menteri tadi, bahwa itu rencananya kan vaksinasi itu rata-rata 1 juta per hari. 1 juta per hari. Kemudian targetnya itu kan 208 juta penduduk divaksin, sekarang baru 15 juta, yaitu sekitar 7,2%. Kalau kita lihat dari data tadi, ini lakukan vaksinasi itu adalah di bulan Juni 1,5 juta. Kemudian sebelumnya itu rendah. Setelah 1,5 juta itu beberapa itu 1 juta, kemudian 800, malahan sekarang ada sampai 200. Sehingga kalau kita rata-ratakan, ini kalau seperti ini datanya, tentu paling badan hanya bisa 500 itu maksimal. Tapi kalau sudah 500 maksimal, sehingga target vaksinasi sampai bulan Juni tentu tidak akan bisa dicapai untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Nah, maka dari itu tadi sudah dibicarakan, pemerintah ini harus fokus sekarang bagaimana penyediaan stok vaksin. Ya, kalau masalah komersialisasi kita tidak masalah. Tadi komersialisasi, ya penting stok vaksin itu sudah memenuhi. Karena bagaimanapun kalau stok vaksinnya ini tidak memenuhi, gimana kita mendistribusikan atau dijual-belikan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah, rumah sakit yang antri aja belum bisa dipenuhi. Maka dari itu ya selalu, walaupun tadi sudah disampaikan, kita akan mohon pemerintah dalam suasana pandemi segala daya upaya itu dilakukan bagaimana sekarang agar stok vaksin itu bisa dipenuhi untuk memenuhi yang namanya kekebalan komunitas. Apalagi kita lihat kalau sudah bisa memenuhi, bukan saja untuk dikomersialisasi, malahan di beberapa negara seperti ada Amerika Serikat, Maladewa, kemudian Rusia, kemudian Uni Emirat Arab, malah mereka sudah membuat program yang namanya vaksin pariwisata, dan itu bisa diterapkan sebagai contoh mungkin di dapil kami bisa diterapkan. Kalau itu sudah mungkin nanti herd immunity, bisa juga nanti ditambah stok, bisa juga apa yang menjadi
ide dari Kementerian Pariwisata itu untuk membuat vaksin pariwisata. Nah, tetapi kendalanya di sini kan masalah stok. Maka dari itu ya untuk mengurangi polemik ini ya tentu kita fokus dulu bagaimana stok vaksin ini biar bisa dipenuhi. Baru nanti ketika sudah bisa dipenuhi nanti pendistribusiannya cukup gampang. Nah itu satu. Yang kedua, ini kan selama ini kan Pak Menteri kan sangat fokus mengenai tracing dan tracking itu. Dan selama ini sudah diakui bahwa tracing tracking itu kan lemah sekali sudah dengan standar WHO yaitu 30 orang di tracing ketika ada yang kena. Tapi selama ini kan di lapangan dan saya juga melihat di lapangan tracing tracking itu sangat susah sekali untuk memenuhi standar 30 orang sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan laporan yang sakit. Dan apalagi kita lihat sekarang kan di Jakarta akibat ada varian baru ini beberapa media mengatakan 50% katanya sudah positif kan seperti itu. Nah, tentu kalau tracing trackingnya yang bagus jadi lebih. Maka dari itu kalau sudah tersedia alat-alat kesehatan seperti alat PCR dan sebagainya itu tentu harus dilakukan dengan bukan tracing tracking lagi karena kami anggap ini sampai saat ini dianggap belum berhasil atau tidak sukses melakukan tracing tracking. Itu harus dilakukan dengan PCR massal. Dilakukan semua masyarakat penduduk itu di tes seperti di DKI bisa jadi katanya 90%, sehingga nanti tentu akan mudah mengambil kebijakan kalau sudah ada alat-alat PCR-nya. Cuma kendalanya apakah PCR di sini alat-alat dan SDM-nya itu sudah memenuhi, itu yang menjadi kendala. Kalau sekarang mengandalkan tracing dan tracking, ya kami tidak yakin bahwa untuk mengetahui atau mengurangi penyebaran dari masyarakat itu bisa dikendalikan, walaupun sedang dilakukan dalam keadaan PPKM darurat. Apalagi PPKM darurat ini kan banyak bolong-bolongnya, kan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya tentu kami menginginkan, kebetulan ini suara dari teman-teman pekerja migran juga, Pak Menteri, karena juga sekarang kan sudah mulai beberapa negara itu dibuka. Itu sertifikat untuk vaksin itu bukan lagi biar bisa diterima oleh dunia internasional. Sehingga sertifikat bukan berbahasa Indonesia, tapi ada juga sertifikat vaksin itu dalam bentuk bahasa Inggris ataukah bahasa yang diterima oleh internasional. Sehingga mereka itu karena di tempat kerja mereka juga itu menginginkan agar mereka itu memiliki sertifikat vaksin, tapi tentu mereka itu harus dengan sertifikat yang standar internasional, minimal bentuk sertifikatnya harus berstandar internasional. Kemudian yang terakhir, nah ini selama ini jujur kita ketahui kendala daripada bagaimana masih lemah kesadaran daripada masyarakat itu tentang melaksanakan atau melawan COVID ini, karena seolah-olah bahwa yang punya kepentingan itu masyarakat itu pemerintah saja, padahal yang punya kepentingan itu adalah masyarakat itu kita sendiri. Karena kalau kesadaran masyarakat itu sendiri, itu pasti akan mereka itu protokol kesehatan lakukan dengan ketat. Kemudian mereka pasti akan disiplin. Kemudian pasti akan melakukan vaksinasi dengan kesadaran sendiri. Mungkin akan semangat gotong royongnya akan tumbuh. Tapi seolah sekarang ini kan bahwa sehingga sering sekali pemerintah ini berantem sama dengan rakyatnya itu sendiri. Nah, tentu kesadaran masyarakat ini yang harus ditumbuhkan, karena kalau tanpa kesadaran masyarakat kita mungkin akan susah untuk bagaimana perang ini melawan masyarakat itu sendiri. Karena terbukti kami jujur saja di dapil kami walaupun dalam keadaan susah dengan ekonomi minus sampai 12%, karena kami bergerak di sektor pariwisata 80% masyarakatnya, tapi untuk PPKM mikro ini mungkin yang terbaik. Nah, kemarin mungkin ada wawancara salah satu bupati kami, yaitu Bupati Badung, itu yang terbaik secara nasional, walaupun dalam keadaan, karena inilah kesadaran masyarakat itu harus ditumbuhkan. Maka ini menjadi PR bagi pemerintah dan bagi kita semua, dan juga kepada pejabat publik, kemudian public figure, hati-hati membuat pernyataan. Sebagai contoh, kemarin itu ada Dr. Louis, itu walaupun dia bukan public figure, kemudian salah satu juga kita Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan bahwa ada rumah sakit yang mengkopitkan, kan begitu. Nah, sehingga masyarakat jadi tidak percaya, kan begitu. Nah, ini harus
bagaimana sekarang koordinasi dari Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilakukan langkah-langkah yang tegas dari pemerintah siapapun yang dalam suasana perang ini melawan COVID ini, karena kita cukup khawatir. Jujur aja tempat saya walaupun sekarang bagus, tapi salah satu rumah sakit pemerintah sudah tutup. Nah, rumah sakit yang ada di Denpasar karena sudah penuh kan begitu. Walaupun sebenarnya kasusnya tidak seperti letak di Pulau Jawa kan begitu. Bayangkan kalau PPKM darurat ini tidak berhasil, kemudian penularannya tinggi, saya tidak bisa ngebayangkan apakah rumah sakit itu mampu. Kemudian apakah tenaga nakes itu apakah mereka kuat kan begitu. Bagaimana akan terjadi gejolak politik, ekonomi dan sebagainya. Maka dari itu ya ini harus kesadaran masyarakat bahwa seperti masyarakat Singapura, kenapa mereka itu membuat kebijakan saya harus berdamai dengan COVID karena masyarakatnya disiplin. Kemudian persediaan penduduknya sedikit. Kemudian peralatan kesehatan memadai. Kalau kita, masyarakat kita jujur saja kita akui ini kurang disiplin. Alat-alat kesehatan, persediaan rumah sakit juga terbatas. Sehingga ini akan belum juga SDM kita masih kekurangan dan sebagainya. Belum lagi seperti tadi Pak Edi menyatakan dia prihatin juga setiap hari ada 10 tenaga nakes yang meninggal. Belum lagi kesejahteraan mereka yang belum kita penuhi secara maksimal. Maka dari itu ya ini adalah suasana perang ini harus dilakukan betul. Kami yakin pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Tapi karena kita sebagai DPR melakukan kontrol dan sebagainya, dan kita juga aspirasi masyarakat cukup besar terhadap COVID ini, tentu kita bicarakan atau kita sampaikan pada pemerintah itu sendiri. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Kalau ada salah, saya maaf, saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Om.